Terima kasih atas kehadiran kalian semua. Hari ini, aku akan merekrut menantu laki-laki untuk cucuku. Siapa yang menawar paling tinggi? Dia milik mereka. Ini bukan jamuan cari menantu. Ini jelas menjual cucu perempuan. Sepertinya Tuan Jiang bermaksud, dia tidak mau bermain lagi. Su Qingsui ini adalah wanita tercantik di Bianlian. Aku harus memilikinya hari ini. Membuatnya terkapar setiap malam. Aku menawarkan 3 juta. Dengan 3 juta, kau mau Su Qingsui? Aku menawarkan sebuah villa senilai puluhan juta. Aku ingin melihat siapa yang berani menyentuh wanitaku. Bai Jin, Aku di sini. Dasar pembawa sial. Tidak mati. Su Xiaomo. Daripada bersembunyi dengan baik, apa yang kamu lakukan di sini? Kau belum cukup merugikan keluarga Su. Keluarga Su. Beraninya kau, berani memperlakukan tunanganku sebagai barang dagangan. Apa kau bosan hidup? Keluarga Su kami bisa menjadi seperti ini hari ini. Ini semua karenamu. Dasar pembawa sial. Masih ingin menikahi Qingsui. Mimpi saja. Seseorang patahkan kakinya. Lempar dia ke jalan, biar mengemis. Nenek jangan. Lin Bichen benar. Aku tahu kau. Jika kau masih dari keluarga Lin Sangjin, tentu saja tidak ada yang berani menyentuhmu. Tapi jangan lupa, kau sekarang hanyalah anjing yang nyaris tidak bertahan hidup. Kau berani mengomentariku. Kau berani memukulku. Kau berani memukulku. Baiklah, tunggu saja. Hari ini, tepat di depan semua orang, aku akan mengambil nyawamu. Dengan tangan kosong, dia ingin merobohkan sangkar ini. Dia bahkan berani menyamar sebagai Raja Utara. Dia pasti gila. Bagaimana ini mungkin? Kandang ini, harganya lebih dari 1 juta untuk dibangun. Orang ini, bagaimana dia bisa begitu saja memecahkannya? Lin Bichen, kau berani menyentuh Tuan Muda Ye? Kau mencari mati. Jangan libatkan kami. Cepat tangkap dia. Aku akan memotong tangannya. Nenek. Aku siap menikah dengan Ye Xincheng. Tolong, lepaskan Bai Jin. Lin Bichen, aku memberitahumu. Aku kenal Dewa Perang Wuji. Kau pasti mati. Begitukah? Tuan Muda Ye si gila ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan keluarga Su kami. Lin Bichen, Dewa Perang Wuji akan segera tiba. Tunggu saja kematianmu. Yang seharusnya menunggu mati adalah kau. Bai Jin, Dewa Perang Wuji telah tiba. Raja negara memiliki dekret, anggota keluarga Su, dan semua yang hadir. Semua berlutut. Jenderal tua Su adalah martir heroik, cucunya, Su Qingsui, keturunan pahlawan sejati. Hari ini saya beri hadiah 500 batang emas, 300 mutiara bercahaya laut dalam, dan 1 proyek senilai 10 miliar, sebagai mahar Nona Su. Raja negara juga berkata, Nona Su bisa memilih suaminya sendiri, jika ada yang memaksanya. Mereka akan dihukum mati. Hadiah itu diantar langsung oleh raja. Apakah keluarga Su akan bangkit kembali? Sepertinya koneksi orang tua itu jauh lebih kuat dari yang kubayangkan. Dewa Perang. Anak itu meniru Raja Utara. Aku memberinya pelajaran, tapi dia mematahkan tanganku. Lihan Li. Dia tidak membungkuk padamu. Kau harus menghukumnya dengan berat. Lalu Tuan Muda Ye berpikir, bagaimana saya harus menghadapinya agar dianggap hukuman berat. Buang dia ke medan perang purgatori untuk menjadi budak, menjadi umpan meriam. Tepat sekali. Memang seharusnya begitu. Dewa Perang. Mengapa kau? Dewa Perang. Mengapa kau memukulku? Kau mempermalukan Nona Su duluan. Aku tidak membunuhmu. Sudah menunjukkan belas kasihan. Tapi anak itu Lin Bichen melakukan kejahatan besar. Jangan sekali-kali lepaskan dia begitu saja. Kau mau mengajariku? Tidak, tidak.
Norasu, semua yang hadir, apakah ada orang yang kau cintai? Jika ada, silakan pilih mereka. Raja negara sudah berbicara. Bei Chen seharusnya tidak dalam bahaya lagi. Aku memilih Bei Chen. Kalau begitu, semoga kalian menua bersama. Jangan sampai kau gagal mengenali naga sejati. Kalau tidak, kau tak akan tahu bagaimana kau mati. Ada apa ini? Pasti bocah ini yang membuat Dewa Perang marah. Tapi Raja Negara baru saja berbicara, bersedia mendukung penuh keluarga Su. Dewa Perang tidak punya pilihan selain melepaskannya dan melampiaskan amarahnya pada kami. Jika kau bosan hidup, mati saja. Kenapa menyeret kami? Jangan tertipu olehnya, semuanya. Dia hanya beruntun. Dewa Perang tidak repot-repot berdebat dengannya. Bantu aku mengirim pesan kepada Ye Sanhe. Dalam 7 hari. Bawa semua orang dari keluarga Yinmu 3 hari berlutut di depan makam Pak Tua Su. Kalau tidak, aku akan hancurkan keluargamu. Lin Beichen, hutang ini belum lunas. Aku bersumpah aku bukan laki-laki jika tidak. Haruskah aku melakukannya, atau kau akan melakukannya sendiri? Dasar tidak berguna. Kau benar-benar berpikir Dewa Perang dipanggil olehmu. Tentu saja. Tahu sedikit seni bela diri. Kau benar-benar berpikir kau Raja Utara. Tuan Muda Yi berkata. Berisik. Lin Beichen, tutup mulutmu, keluarga Su kami. Sama sekali bukan sesuatu yang pantas tahu. Si sampah ini, cepat pergi. Nenek, aku hanya akan menikah dengannya. Begitu kau tiba, kau membawa kami. Begitu banyak masalah. Apakah ini suami baik yang kau temukan? Nenek, tolong beri Bei Chen kesempatan. Aku percaya. Selama dia bekerja keras, dia tidak akan lebih buruk dari siapapun. Ibu. Memberinya kesempatan. Bukan tidak mungkin. Tapi bukankah Lin Beichen bilang, dia adalah Raja Utara? Agaknya utang dari grup Qiangshen. Dia juga bisa menagihnya. Di balik grup Qiangshen adalah dari Huagul. Ini sama saja mengirimnya ke kematian. Apakah hutang ini tertagih atau tidak? Keluarga Su tidak akan rugi. Perhitungan yang bagus. Lin Beichen, aku akan memberimu kesempatan ini. Apakah kau berani menuntutnya? Hanya sebuah grup Qiangshen kecil. Di depanku hanyalah serangga busuk. Kuharap kau tidak akan menyesalinya nanti. Bertahan hidup dulu sebelum bicara. Bayar. Xiangshan, ketua grup Qiangshen. Datang ke grup Qiangshen hanya untuk menagih utang. Kalian yang pertama. Tolong Ketua Xiang, beri keluarga Su kami sedikit muka. Keluarga Su kalian itu apa-apaan sih? Di seluruh Bian Liang. Siapa yang berani datang ke grup Qiangshen kami untuk uang? Itu sama saja mencari mati. Baiklah kalau begitu. Selama kau malam ini melayaniku dengan baik, membuatku nyaman, maka 30 juta itu akan ditransfer kepadamu. Besok pagi-pagi sekali. Bagaimana? Tolong Ketua Xiang, tunjukkan rasa hormat. Hormat apaan? Kau bahkan rela menikah. Pengemis bau ini. Bukankah kau hanya wanita yang tidak bisa puas? Begini saja. Aku tampan. Modal melimpah. Aku jamin aku akan membuatmu sangat nyaman. Kau benar-benar berani memukulku. Kau sudah ganggu orang yang paling terlarang. The film was Kau tamat. translated and Seseorang. narrated by M Media. Patahkan milik sampah ini. Kakinya untukku. Buat dia berlutut di tanah. Menyaksikan tunangannya. Bagaimana dia di bawah selangkanganku. Ditaklukkan olehku. Ya. Tidak. Selama kau melepaskannya, aku akan menyetujui apapun. Kau sangat peduli pada bocah itu. Kalau begitu, aku pasti tidak bisa melepaskannya. Selama aku menguncinya. Maka cantik. Bukankah nanti kau akan menjadi milikku? Kenapa kalian hanya berdiri saja? Tangkap dia. Bocah, apa kau tahu siapa orangnya? Grup Qiangshen kami. Siapa di baliknya?
Itu Leilong. Bian Liang. Hanya satu kata darinya. Bukan hanya kau yang akan tamat. Seluruh keluarga Su tidak akan baik-baik saja. Sekarang kau tahu rasa takut. Terlambat. Aku beritahu kau. Aku tidak peduli siapa di belakangmu. Sudah sepantasnya membayar hutang. Uangnya ada pada Raja Naga. Jika kau punya nyali, pergi minta padanya. Panggil dia. Beritahu dia. Aku menunggunya di sini. Raja Naga ada di sini. Kau akan tamat, tunggu saja. Bai Chen, Raja Naga bukanlah seseorang yang kita mampu sakiti. Ayo kita pergi dengan cepat. Jangan takut, aku di sini. Tidak ada yang akan berani menindasmu lagi. Apakah kau bahkan tahu? Kau bikin masalah berapa kali lagi? Tuan Lai, masalah Lufu. Maaf, sampai membuatmu khawatir soal dia. Leilong, ketua grup Kiangshan. Tidak masalah sama sekali. Halo. Apel. Dari mana bocah ini datang? Berani membuat masalah denganku. Aku akan segera ke sana sekarang. Dia akan kukuliti hidup-hidup. Ayo pergi. Bocah kecil buta mana yang berani membuat masalah di wilayahku? Bos Lei, keluarga Su ini antar barang saja lamban. Aku hanya mengurangi sedikit bayaran mereka. Aku tidak menyangka wanita ini bawa bocah ini ke sini cuma buat bikin masalah. Lihat bagaimana aku dipukuli. Kan? Yang mulia Raja Naga, tidak seperti itu. Keluarga Su kami selalu membayar tepat waktu, memastikan kualitas dan kuantitas. Ketua yang membuat masalah dan menggelapkan uang. Baru saja dia bahkan mencoba memaksaku. Diam. Grup Kiangshan kami. Kau kira aku peduli pada receh dari keluarga Sumu? Kurasa, itu keluarga Sumu datang ke sini cuma untuk bikin ribut. Ya, Bukankah kau cukup sombong tadi? Kenapa kau sekarang seperti balok kayu? Bahkan tidak melihat Tuan Lai. berlutut dan minta maaf padaku sekarang juga. Mungkin, jika hati Raja Nadan melunak, dia mungkin akan mengampuni nyawa kalian. Sekumpulan serangga dari Bian Liang. Kau pikir kau pantas membuatku berlutut? Kau pria dari keluarga Su itu, menantu yang tidak berguna itu. Kang, pria tampan tak tahu malu. Aku sempat berpikir untuk mengampunimu. Tapi sekarang sepertinya, tidak perlu lagi. Tangkap dia. Itu dia. Sekarang. Masih berharap aku berlutut padamu. Tidak, ini. Siapa aku sampai membuat Tuan Lin minta maaf? Kau bajingan. Beraninya kau menyinggung Tuan Lin. Kau mencari mati. Dulu aku membawa berapa banyak orang ke Belian. Dia sendiri melumpuhkan kami semua. Digantung di gerbang kota selama 3 hari. Raja Naga, ada apa denganmu? Tutup mulutmu. Masih main aturan tak tertulis. Sayapmu sudah mengeras. Kau pikir kau bisa terbang ke surga? Aku tahu aku salah. Aku tahu aku salah. Kau tahu kau salah. Biar ku beritahu sesuatu. Nona Su berkata, keluarga Su bisa mengirimkan tepat waktu. Itu bagus. Apa kau menerima suap? Kau mencari mati. Jangan menyeretku bersamamu. Raja Naga, aku tahu aku salah. Tolong ampuni nyawaku. Kau ingat ini. Jangan berani ganggu aku lagi. Akan kuhancurkan kau pertama. Ya. Norasu, aku sangat menyesal. Pembuat onar ini hampir menunda kerja sama kita. Tolong jangan pedulikan itu. Tidak apa-apa. Yang mulia Raja Naga. Bisakah kami pergi sekarang? Jangan terlalu sopan padaku. Panggil saja aku Xiaolei. Xiaolei saja. Pergi sekarang juga, masih jadi pengganggu di sini. Ya, keluar. Norasu, utang keluarga Su, grup Qiangshenku, akan segera membayarnya. Aku juga berharap keluarga Su di masa depan dan grup Qiangshen kami bisa sering bertukar dan bekerja sama. Terima kasih Yang mulia Raja Naga. Tidak. Kakak Lei, Xiaolei saja. ada apa di sini? Leilong yang terkenal jahat setelah melihat Lin Beichen benar-benar berubah menjadi udang berkaki lunak. Mungkinkah bahwa dia benar-benar orang penting? Beichen, aku pulang dulu. Kasih tahu nenek kabar baik ini. Kau cari tempat untuk beristirahat. Ketika nenek menyetujui pernikahan kita, aku akan mencarimu.
Xiao Rushuang, Qin Lufu. Aku benar-benar tidak menyukai mereka. Serangga kecil mengerti. Tolong tenang saja. Jenderal Xiao, masalah Nona Qin Lufu. Sebaiknya kau cari yang lebih mampu. Aku tidak berdaya. Lilong, bukankah kita sudah setuju? Itu benar, kau tidak tertipu oleh itu, Lin Beichen kan? Dia hanya sampah, hanya tahu bagaimana berbicara besar. Diam. Jika kau ingin mati, jangan menyeretku. Lilong, jangan salahkan aku kalau tak diperingatkan. Besok aku akan dipindahkan ke Biliang. Pada saat itu aku akan menjadi bawahan Raja Utara. Maka satu kata saja bisa menyebabkan grup Qianxingmu runtuh. Begitukah? Silakan saja. Kau, Ayo pergi. Lin Beichen ini selalu merusak rencanaku. Jangan khawatir, aku sudah mencari tahu kediaman Raja Utara di Bianliang. Cukup satu kata dari bawahan Raja Utara di Jiuzhou ini. Siapa yang berani tidak patuh? Nyonya Tuasu, ini adalah seluruh rangkaian kejadiannya. Aku percaya keluarga Sumu pasti akan membuat pilihan yang tepat. Tuan Budaya mohon tenang. Sampah Lin Beichen itu, bahkan jika dia harus untuk keluarga suku menjadi penjaga pintu, dia tidak akan pantas. Nenek, kau jelas-jelas berjanji padaku, selama Beijing mengambil kembali utang dari grup Yangsheng, kau tidak akan lagi menghentikan kami. Bagaimana kau bisa menarik The film ucapanmu? was translated and narrated by Aku M mengajarimu Media. cara bekerja. King Sue, kenapa cemberut? Kau menunjukkannya pada siapa? Tuan Muda Ye akan menjadi suamimu mulai sekarang. Layani dia dengan baik. Su King Sue, kau akhirnya milikku. Kelihatannya kau sedang belajar dariku. Masih belum cukup. Lin Beichen, bagaimana Anda masih bisa menunjukkan wajah Anda? Cuma modal nama sebagai tuan muda buangan Lin untuk bikin onar di seluruh Bianliang. Ini sudah aku laporkan ke keluarga Lin Shangjin. Saat itu tiba, itu akan menjadi hari kematianmu. Jadi aku harus berterima kasih padamu. Biar saja mereka datang cari mati. Itu menghemat banyak masalah bagiku. Kau anjing gelandangan. Kau masih berani sombong sekarang. Kau tidak benar-benar berpikir. Itu kau yang paksa grup Qianxiang bayar, ya. Apa maksudmu? Ini jelas Tuan Budaya yang menyapa Tuan Lei. Kau kebetulan pergi ke sana, dan kau benar-benar berani mengklaim pujian untuk dirimu sendiri. Sejak kapan status keluarga Yinmu memungkinkan satu sapaan saja membuat Lilong mundur? Bagaimana status keluarga Yeku? Bagaimana mungkin? Tidak lebih tinggi dari milikmu. Seorang sampah. Jika kau berani memfitnah Tuan Muda Ye lagi, hati-hati atau kakimu kupatahkan. Lin Beichen, grup Tianxing, dan keluarga Lin. Semuanya ingin berurusan denganmu. Kau bersama Kim Sui hanya akan merugikan keluarga kami. Kau pembawa sial. Menjauhlah sejauh mungkin dari sini. Nenek, Raja Negara berkata, aku bisa memilih orang yang kusukai. Tidak ada di antara kalian yang berhak membuat keputusan untukku. King Sue, dekret Raja Negara memang mengatakan, kamu bisa memilih orang yang kamu suka. Namun, jika Lin Beichen hanya memiliki jalan buntu, dan hanya keluarga Yi kami yang bisa melindunginya, tidak akan sulit untuk membuatmu berubah pikiran, bukan? Kau, Lagi pula, keluarga Lin punya banyak cara. Kalau suatu hari dia terpeleset di malam hari, dia akan tenggelam ke dasar danau. Nyonya tua, bukankah keluarga Sumu selalu ingin mau bergabung dengan keluarga elit Bianliang? Kebetulan aku punya kesempatan di sini. Ini adalah undangan untuk Raja Perang Huaguo, Xiao Rushuang. Upacara masuk agung ke Bilian. Benar sekali, Xiao Rushuang adalah Raja Perang termuda Huaguo. Dan satu-satunya jenderal wanita kami. Dalam beberapa hari, dia akan direkomendasikan oleh Dewa Perang Wuji dan dipindahkan ke Bilian. Masa depannya sangat cerah. Upacara masuk agung ke Bilian. Mereka yang bisa menghadiri upacara itu adalah semua elit top Bianliang. Selama kita bisa hadir, status keluarga Su langsung terbang ke langit dalam sekali langkah. Jika Wuji tidak ada di depanku, memohon untuk Xiao Rushuang, dia tidak akan dipindahkan ke peluang masuk tentara Bilian. Dasar pengangguran tak berguna. Berani menghina Jenderal Xiao. Pada upacara akbar ini, semua keluarga terpandang dan berduit. Jika keluarga suku bisa hadir, hanya mengenal satu atau dua tokoh penting.
membawa beberapa proyek. Dan kita bisa lepas landas. Nyonya tua, selama Anda bisa menikahkan King Sui denganku, kesempatan untuk melambung ke langit ini akan menjadi milik keluarga Sumu. Lin Beichen, apa yang kamu lakukan? Dasar bocah kecil. Cepat letakkan undangannya. Lin Beichen, apakah kamu tahu betapa berharganya undangan ini? Keluarga Ye tanam dana puluhan juta, dan hanya mendapatkan 3. Kamu benar-benar berani menghancurkannya. Pembawa sial. Kau mencari mati. Beichen, kau terlalu impulsif. Kita tidak mampu mengganti rugi untuk ini. Hanya undangan ini, aku bisa mendapatkan sebanyak yang ku mau. Kau anjing gila. Masih berani menyombongkan The diri. film was Kau benar-benar translated mengira kau and hebat. narrated by M. Dosa Media. apa? Dosa apa? Kau pembawa sial. Apakah kau harus menghancurkan seluruh keluarga Su? Begitukah? Itu kebenarannya. Percaya atau tidak, itu terserah padamu. Jika hari ini kamu bisa menunjukkan sebuah undangan, aku jamin, aku tak akan rebutkan Su King Sui darimu lagi. Jika kamu tidak bisa menunjukkan satu pun, maka jangan pernah berpikir untuk pergi melalui pintu ini hidup-hidup. Baiklah, karena itu masalahnya. Kalau begitu, buka mata anjingmu lebar-lebar, dan lihatlah dengan jelas. Ini asli. Di atasnya juga ada Sega, Dewa Perang Guji. Nah, kamu benar-benar kurang ajar. Kamu bahkan berani memalsukan undangan untuk upacara kedatangan Raja Perang Xiao di Belia. Jika itu orang lain, mereka mungkin benar-benar tertipu olehmu. Sayang sekali, kamu bertemu tuan muda ini hari ini. Palsu. Benar sekali, undangan ini dibuat oleh keluarga Yi kami. Kami yang membuatnya. Tidak ada yang namanya undangan berlian. Sampah ini. Bahkan tidak mengerti situasi undangan dengan jelas. Dan berani memasukkannya. Dia benar-benar mencari mati. Kau, Apa? Apa kau masih ingin memukulku? Memasukkan undangan adalah kejahatan berat. Kami sama sekali tidak bisa membiarkanmu melibatkan keluarga Su kami. Segera ingat. Berlututlah di hadapan tuan muda ini. Dan aku bisa mengampunimu. kesabaranku terbatas. Lin Beichen. Dalam beberapa hari, akan ada upacara masuk agun ke Belian. Saat itu, aku akan memastikan, kamu dan keluarga Su bahkan tak bisa lewat pintu. Bahkan tanpa undangan. Aku masih bisa masuk. Sebaliknya, kau mungkin tidak. Bagus. Saat itu, tuan muda ini akan mengawasi dengan cermat. Bagaimana kamu si bukam siapa-siapa ini berubah menjadi bahan tertawaan seluruh Bian Liang. Mari kita tunggu dan lihat. Ini mobil mewah edisi terbatas. Harganya setidaknya lebih dari 10 juta. Tuan muda Ye, Anda benar-benar murah hati. Rendah hati, rendah hati. Ini hanya alat transportasi. Tuan muda Ye, sekarang setelah Anda dapat penghargaan dari Dewa Perang Wuji dan bisa berpartisipasi dalam persiapan upacara masuk agun ke Belian, Anda pasti akan naik pesat di masa depan. Jangan lupakan kami saat itu tiba. Jangan khawatir. Aku, Yi Xinchen, orang yang amat menghargai loyalitas. Ketika aku berhasil, aku pasti akan menjaga kalian semua. Kenapa anak itu Lin Beiche tidak ada di sini? Bukankah dia bertaruh denganku? Tantang siapa yang bisa masuk. Takut gertakannya ketahuan. Dan tidak berani datang. Acara macam apa ini? Pria yang suka menumpang itu mungkin sudah ketakutan. Setengah mati. Dia tak sebanding dengan tuan muda Ye. Anak itu, sepertinya tidak ada harapan. Aku ingin tahu, apakah Tuan Muda Ye bisa membawa keluarga Su saya masuk untuk melihat juga? Untuk melihat juga. Itu tidak mustahil. Namun, statusmu akan lebih rendah. Tuan Muda Ye, mohon tenang saja. Selama Anda bisa membawa kami, keluarga Su masuk. Dia milikmu malam ini. Jangan, lepaskan aku. Keluarga Su, itu karena ayahmu melindungi si bajingan tak tahu diri itu. Sehingga kita jatuh ke keadaan ini. Sekarang waktunya kau membalas keluarga Su demi dia. Malam ini bahkan jika kamu mati,
Kamu harus mati di ranjang Tuan Muda Ye. Keluarga Su kalian benar-benar tidak tahu malu. Dasar sampah, kamu berani datang mengendarai mobil rusak ini. Dia kehilangan muka. Milik keluarga Su kami. Wajah keluarga Su, kalian sendiri yang menghilangkannya. Hanya karena surat undangan. Mempermalukan seorang junior. Benar-benar tidak tahu malu. Dasar bocah. Jika kamu berani bicara omong kosong lagi, akan kusuruh orang robek mulutmu. Bei Chen, bagaimana kalau kita pergi saja? Kita pasti tidak akan bisa masuk. Jangan khawatir, aku pasti akan membawamu masuk. Dan itu akan berada di bagian VIP. Pria jahat, kamu benar-benar berani memukulku. Kau kupukul karena mulutmu lancang. Upacara kebilian segera dimulai. Mohon siapkan surat undangan Anda. Masuklah dengan tertib. Lin Beichen. Hari ini aku akan menunjukkan padamu kesenjangan di antara kita. Surat undangan Black Gold tingkat atas. Dewa Perang Wuji benar-benar menghargai Tuan Muda Ye. Saya yakin, setelah ini, aset keluarga Ye bisa berlipat ganda beberapa kali. Sepertinya, tikus tertentu dari selokan harus menyingkir dan kabur nanti. Selamat datang di kedatangan Anda. Seperti yang diharapkan dari Tuan Muda Ye, dia benar-benar punya muka. Lihatlah Tuan Muda Ye. Bahkan orang-orang dari Gup Naga sangat menghormatinya. Sekarang lihat lagi, pada sampai yang kamu temukan ini menyebabkan keluarga Su saya bahkan tidak bisa masuk pintu. King Sue, cepat pergi dengan Tuan Muda Ye. Ini adalah milik keluarga Su kami. Kesempatan terakhir untuk masuk. Pertunjukan yang sebenarnya baru saja dimulai. Kalahkan dia untukku. Bukankah tadi Anda hormat? Mengapa Anda bisa diusir secepat itu? Tuan, mengapa ini terjadi? Anda masih berani bertanya. Dari mana Anda mendapatkan keberanian? Nah, ini diorganisir secara pribadi oleh Dewa Perang. Upacara masuk agung kebilian. Anda berani memalsukan surat undangan. Sepertinya Anda tidak ingin hidup. Ini, bagaimana ini mungkin? Semua ini undangan dari keluarga Ye. Diawasi dan dibuat secara pribadi. Juga surat undangan ini adalah khusus untuk keluarga kami. Keluarga Ye peninggalan Dewa Perang Wuji. Kau harus memberiku penjelasan. Kalau tidak, jika Anda berani bicara omong kosong lagi, itu tidak hanya akan memukuli Anda. Itu tidak akan sesederhana itu. King Sui, ayo masuk. Dasar sampah tak berguna, berhenti mencari mati. Kamu tidak punya undangan. Bagaimana kamu akan masuk? King Sui, percayalah padaku. Ayo pergi. Apakah itu kau? Apakah kau yang mengatur di balik layar? Undangan Tuan Muda Ye, itu tidak mungkin palsu. Mungkinkah? Apakah benar anak ini yang bermain belakang? Sangat mungkin. Kabur selama 10 tahun. Begitu dermawannya meninggal, dia langsung kembali. Serigala bermata putih mewarisi warisan. Cara tercela apa yang dia gunakan sama sekali tidak mengejutkan. Itu benar. Aku secara khusus menginstruksikan Shao Wuji untuk tidak membiarkanmu masuk. Ada masalah dengan itu. Tidak berguna. Kau berani memerintah Dewa Perang. Baik, kalau kau tak menghalangi, minggir sekarang. Baiklah. Aku akan melihat hari ini. Bagaimana kau mati? Cepat turunkan Kim Sue. Kamu mau mencari mati. Jangan seret keluarga Su kami ke dalamnya. Bahkan Tuan Muda Ye tidak bisa masuk. Kamu sampah. Mau masuk dengan paksa. Dia tidak bisa masuk, bukan berarti aku tidak bisa masuk. Lagi pula, siapa yang memberitahumu? Aku mengemudi untuk memaksa masuk. Tidak ada aturan di sini. Tidak boleh mengemudi. Akannya. Ayo pergi. Turunlah. Semuanya. Dua orang ini tidak lagi memiliki hubungan dengan keluarga Su saya. Tolong jangan marah pada kami. Saya ingin melihat bagaimana sampah ini berakhir. Kau ingin menghentikanku? Cincin naga darat. Pemilik tunggal cincin naga darat di dunia adalah tuan terhormat itu. Anda siapa? Hormat. Ayo pergi. Apel, dia benar-benar masuk. Mengapa sambutan untuknya lebih megah daripada untuk Jenderal Xiao? Apa latar belakang anak ini?
Bei Chen menantuku yang berharga. Tunggu nenek. Biarkan saya memberitahu Anda sesuatu. Orang yang baru saja masuk adalah suami keponakan saya. Minggir semua. Pergi. Terima kasih atas kedatangan kalian semua untuk menyaksikan pemindahanku ke Bi Iliang. Dewa Perang Wuji akan segera tiba. Mohon tunggu dengan sabar. Kau terlalu baik, Jenderal Xiao. Bisa menghadiri perayaan seperti itu. Aku bisa mati tanpa penyesalan. Kau terlalu sopan. Jika bukan karena Dewa Perang yang menemani, Raja Muda itu ke Bian Liang. Hanya berdasarkan kalian ini, keluarga dengan kekuatan biasa-biasa saja, apakah kalian bahkan layak untuk hadir? The film was translated and Bagaimana kau narrated bisa by masuk? M Media. Kau tidak menyelinap masuk. Lewat lubang anjing kan? Tinggal diam dan lihat saja. Beraninya kau duduk di baris pertama. Ya, Sinceng. Jangan bersikap seperti wanita galak dan mengumpat seperti itu. Baiklah, kami masuk melalui keamanan normal. Pemeriksaan. Omong kosong. Keamanan untuk upacara akbar ini ditangani oleh Tuan Muda Long. Mana mungkin dia membiarkan kalian berdua, orang tanpa undangan, masuk. Jangan bilang, itu kau, sampah ini, yang menggunakan koneksimu dengan Rushuang untuk menyelinap masuk. Kau tidak memenuhi syarat untuk berada di sini. Keluar segera. Gunakan identitasku, aku tak ambil pusing untuk menyelinap masuk. Meminjam identitas. Kau tidak pantas. Lancang. Beraninya kau tidak menghormati Jenderal Xiao. Kenapa belum juga berlutut dan bersujud? Aku akan berlutut padanya. Apakah dia pantas? Pertunangan kita sudah dibatalkan. Di mataku sekarang, kau seperti anjing liar. Sampah yang hanya hidup dari wanita. Jadi sampah ini sebelumnya sebenarnya bertunangan dengan Jenderal Xiao. Tidak heran, dia bisa menyelinap masuk. Lin Beichen, berlutut dan bersujudlah kepada Jenderal Xiao. Mungkin, dia bahkan mungkin mengampuni nyawamu. Kakak King Sue, lihatlah orang yang kau pilih. Tidak hanya dia akan tamat hari ini. Hari-hari keluarga Sumu di masa depan juga tidak akan mudah. Beichin dan aku masuk sesuai dengan aturan dan hukum. Kalian semua memfitnah kami. Fitnah. Ini adalah upacara masuk agungku ke Bi Iliang. Aku sangat jelas tentang aturannya. Selain aku dan Dewa Perang Wuji, sama sekali tidak ada yang bisa masuk secara langsung. Sebaiknya kau pergi dan tanyakan baik-baik. Xiao Wuji, bisakah aku, Lin Beichen, masuk tanpa surat undangan? Aku yang salah soal pembatalan ini. Jadi kau tidak menghormatiku hari ini, bisa kumaafkan. Tapi kau tidak menghormati Dewa Perang. Tidak bisa dimaafkan. Prajurit, tangkap mereka berdua untukku. Selidiki mereka habis-habisan. Lin Beichen, kau berani datang ke upacara Agung Beiliang, membunuh seseorang di depan umum. Dia hanya pingsan, itu saja. Jangan ribut. Lin Beichen, jangan anggap toleransiku padamu sebagai modal untuk kecerobohanmu. Hari ini aku akan melumpuhkanmu untuk memberimu pelajaran. Kau berani memukulku. Kau hanya boleh melumpuhkanku, tapi aku tidak boleh melawan. Kau sombong, angkuh, dan benar-benar lancang. Tidak pantas masuk ke Biliangku. Xiao Wuji, kenapa kau tidak cepat keluar untuk membersihkan rumahmu sendiri? Kau gila, kau benar-benar berpikir kau adalah Raja Utara. Urusan Beiliang, bukan urusanmu untuk mengurusnya. Beraninya kau menghina Dewa Perang Wuji. Kau mencari mati. Awalnya aku ingin melepaskanmu, tapi kau tidak tahu bagaimana bertobat. Kau sering menyamar jati Raja Utara. Sepertinya, aku tidak bisa lagi membiarkan ancaman ini hari ini. Dewa Perang Wuji telah tiba. Nah, sekarang mari kita lihat bagaimana kau mati. Beichin, mengapa kamu berpura-pura menjadi Raja Utara? Aku sama sekali tidak peduli dengan hal-hal ini. King Sue, percayalah padaku. Salam, Dewa Perang. Salam, Dewa Perang. Bangunlah. Ada apa ini? Anak ini, tuan muda buangan dari keluarga Lin, Xiangjing, mengandalkan pertunangannya denganku. Dia diam-diam menyelinap masuk. Tidak hanya dia bicara omong kosong, dia juga menyamar sebagai Raja Utara, memukul orang tanpa tahu diri. Mohon Dewa Perang yang mulia, tegakkan keadilan untukku. Saatnya menyelesaikan ini dengan benar. Raja Utara sudah tiba di lokasi.
Hanya saja dia selalu bersikap rendah hati dan tidak menunjukkan diri. Dia melihat sandiwara ini. Tidak ada dari kalian yang akan hidup. Di mana Raja Utara? Saya tidak melihatnya. Jadi begini akhir upacara Agun Kebelian. Raja Utara sangat tidak senang. Xiao Rushuang dilarang bekerja atas perintahnya. Astaga. Raja Utara benar-benar menolak pemindahan Jenderal Xiao ke Belian. Masalah ini bisa menggemparkan seluruh dunia. Rushuang, bagaimana ini bisa terjadi? Awalnya aku memberimu kesempatan, tapi kau gagal mengenali orang. Semua ini adalah ulahmu sendiri. Untuk hari ini, kau benar-benar berusaha keras, bukan? Gara-gara aku memutus pertunangan, membuatmu kehilangan muka sepenuhnya. Kau lari ke upacaraku untuk membuat masalah dan merusak masa depanku. Baiklah, The film setiap was sebab ada translated akibatnya. and Aku menerima narrated by balasan M ini. Media. Sejak saat ini, kita tidak punya urusan lagi. Jika kau berani memprovokasiku lagi, aku sama sekali tidak akan mengampunimu. Begitulah keadaannya. Lin Beichen menyinggung Raja Utara. Keluarga Sumu juga akan tamat. Sungguh bencana. Lin Beichen ini akan merugikan keluarga Su kita cepat atau lambat, hancur. Keadaan sudah sampai seperti ini. Tuan Muda Ye, tolong selamatkan kami. Dengan kekuatan keluarga Yi kami, untuk melindungi keluarga Sumu yang kecil, bukanlah masalah yang sulit. Namun, Tuan Muda Ye, mengerti. Su Qingsu akan jadi milikmu cepat atau lambat. Tuan muda tertua dari keluarga Lin dari Shangjin sudah tiba di Bianliang. Su Qingsu adalah hadiah yang kusiapkan untuknya. Selamat Tuan Muda Lin senang. Masalah kecil ini tidak bisakah diselesaikan? Tuan Muda Ye tunggu saja dan lihat. Nenek, mengapa nenek mengambil kembali saham perusahaan saya? Jumlahnya 80 juta. Kau meminjamnya dari nenek. Sudah lama tidak bisa kamu bayar. Saya mengambil kembali sahamnya. Apa ada masalah? Jangka waktu pengembalian dana itu disepakati 1 tahun pada waktu itu, tapi belum sampai sekarang. Sudah setengah tahun. Lihatlah situasinya sekarang. Status operasional perusahaanmu. Bisakah kamu masih membayarnya kembali? Kamu tidak mampu. Ini masih pagi. Dan serahkan kepada paman keduamu untuk dikelola. Kalau mau proyek dari Raja Negara, katakan saja langsung. Mengapa kau harus menggunakan cara seperti ini? Metode rendahan, penyitaan paksa ini. Saat kakek meninggal, hati nurani keluarga Sumu diberikan kepada anjing. Lancam, keluarga Su. Bagaimana bisa orang luar tak berguna sepertimu punya hak untuk bicara? Kamu membuat keributan di upacara, menyeret keluarga Su kami bersamamu, membuat orang menunjuk-nunjuk kami. Aku belum menyelesaikan masalah ini denganmu. Dan malah kamu menceramahiku. Nenek, Ini adalah pemberitahuan, bukan diskusi. Lagi pula, bahkan jika proyek Raja Bangsa diberikan kepadamu, bisakah kamu menanganinya? Kamu harus tahu, hanya biaya awal dianggarkan 100 juta. Apakah kamu akan menjual dirimu, atau kamu mengandalkan pengangguran tak tahu terima kasih ini untuk mendapatkannya untukmu? nenek, kita ini keluarga. Apakah nenek benar-benar harus sekejam ini? Jika kamu tidak bisa membawa keuntungan untuk keluarga Su kami, maka kamu bahkan tidak sebaik anjing penjaga gerbang. Aku menghormati kalian sebagai sesepuh dan berulang kali, berkali-kali menoleransi dan mengalah padamu. Sekarang sepertinya, kau benar-benar tidak tahu malu. Hanya demi 100 juta. Cucu sendiri pun kau tak akui. Hanya 100 juta. Sombong sekali. Orang miskin sepertimu, di sakumu. Bisakah kamu bahkan mengeluarkan 100 yuan? Akan ku beritahu, bahkan 10 miliar. Hanyalah masalah satu panggilan telepon bagiku. Karena kau begitu percaya diri. Apa kau berani bertaruh denganku? Taruhan apa? Jika kau bisa menghasilkan 10 miliar, kami tidak akan mengambil proyek ini. Selain itu, hubunganmu dengan King Su, keluarga Su tak akan ikut campur lagi. Tapi jika kau tidak bisa menghasilkannya, maka segera putuskan hubungan dengan King Su dan pergi dari Bianliang. Mulai sekarang, siapapun calon suami King Su tidak ada hubungannya denganmu. Apa kau berani bertaruh? Baiklah. Pada saat itu, jangan menarik kembali perkataanmu. Ayo pergi. Sangguan, bagaimana jika bocah itu benar-benar bisa menghasilkannya? Apa yang akan kita katakan pada Ye Xincheng?
Ibu, si tidak berguna itu. Bagaimana mungkin dia bisa menghasilkan 10 miliar? Kau terlalu banyak berpikir. Bahkan jika kita mundur 10.000 langkah, meski dia betul-betul bisa hasilkan 10 miliar, kita tinggal tidak mengakuinya saja nanti. Dan selesai. Lagi pula taruhan ini hanya janji lisan. Tidak ada yang bisa menuntut kita. Lagi pula, 10 miliar bisa kita dapat cuma-cuma. Bisnis ini, semuanya untung tanpa rugi. Beijing, bagaimana kamu bisa begitu impulsif? 10 miliar. Itu 10 miliar. Ketika keluarga Su adalah yang terkaya, kami tidak bisa mendapatkan uang sebanyak ini. Sekarang lihat apa yang terjadi. Mereka punya sesuatu untuk menjebakmu. Apa yang harus kita lakukan? Jangan khawatir, aku bisa mengatasinya. Apakah kau lupa tentang keluarga Wang barusan? Aku tahu, kamu tidak ingin melihatku diperlakukan tidak adil. Baru saja menggunakannya. Koneksi keluarga Lin dari Sangjing untuk berurusan dengan keluarga Wang. Tapi keluarga Lin pasti tidak akan melepaskanmu. Ambillah ini. Ini semua tabunganku. Tidak banyak, tapi cukup untuk sisa hidupmu. Penuh makanan dan pakaian hangat. Ambil uang ini dan cepat pergi. Jangan pernah kembali. Aku akan mengurus hal-hal lainnya. Kau memperlakukanku dengan begitu tulus. Bagaimana mungkin aku Keluarga Su efisien. Sangat cepat. Mereka membuat Su Qingsu menyerah. Qingsu, apa yang kau butuhkan? Halo Tuan Muda Ye, aku ingin memintamu untuk maju dan memohon kepada keluarga Lin. Mintalah mereka untuk melepaskan Beijing. Aku berjanji, Beijing tidak akan membuat masalah lagi. Selama kamu membiarkan Beijing pergi, aku berjanji dia tidak akan pernah kembali. Mengingat hubunganku dengan Tuan Muda Lian, aku bisa menangani ini. Tapi hanya jika Selama kamu setuju denganku, aku bersedia melakukan apa saja. Bagaimana kalau begini saja, kau datang ke Beijing Han, temui aku di ruang pribadi VIP. Kita bisa membahasnya dengan baik. Baiklah. Memintaku untuk memohon padanya. Mimpi saja. Su Qingsu. Halo Tuan Muda Lia. Semuanya sudah. Qingsu, apakah kau sudah tidur dengan Lin Beichen? Beijing dan aku belum resmi menikah. Tuan Muda Ye, mari kita bicara bisnis dulu. Ya. Biar ku bantu kau. Itu bukan tidak mungkin. Soal kau menghabiskan malam denganku. Aku jamin besok Lin Beichen akan aman. Dana awal proyek keluarga Sumu, aku juga akan menanggungnya. Bagaimana? Karena Tuan Muda Ye tidak punya ketulusan, maka aku tidak akan bicara lagi. Tuan muda dari keluarga Lin sudah tiba di Bianlian. Jika aku tidak campur tangan, Lin Beichen dan keluarga Sumu, keduanya akan tamat. Sebaiknya kau berpikir jernih. Tunggu sebentar. Qingsu, kenapa kau masih tidak punya selera humor? Aku hanya menguji sikapmu. Duduklah. Bagaimana kalau begini? Kau minum segelas anggur ini, dan aku akan menyetujuimu. Benarkah? Aku sudah menyusun kontrak ini. kontrak proyek? Minum dulu, lalu akan kutandatangani. Baiklah. Tuan Muda Ye, tanda tangani ini. Su Qingsu, kau benar-benar gadis yang naif dan manis. Kau pikir aku akan membantu? Aku tak ingin imbalan apapun. Sebentar lagi, Tuan Muda Lin akan tiba di sini. Aku harap saat itu, kau bisa bersenang-senang sepuasnya. Ye Xincheng, kamu tidak tahu malu. Berani mencampur narkoba dengan alkohol? Silakan berteriak, selagi kau masih bisa menantang. Sebentar lagi kau akan memohon seorang pria. Tuan Muda Li masih butuh waktu untuk tiba.
Jangan berpura-pura suci. Akan kubuat kau seraswa di surga sebentar lagi. Ye Xinchen, kau mencari mati. Bagaimana kau bisa sampai ke sini? Bai Chen, Jangan takut, aku di sini. Ye Xinchen, kau harus mati hari ini. Raja Langit pun takkan bisa menolong. Aku mengatakannya. Lin Beichen, aku memberitahumu, ketika Tuan Muda keluarga Lin segera tiba, melihatmu merusak suasana hatinya. Kau tunggu saja, kau akan mendapat masalah besar. Lin Pengxi, Itu benar. Dialah yang 10 tahun lalu, keluargamu akan dihabisi, Tuan Muda Lin. Apa kau takut sekarang, ingin melarikan diri? Terlambat, Tuan Muda Lin sedang dalam perjalanan. Ketika dia tiba, dia akan mencincangmu tanpa ampun. Tunggu saja dan lihat sendiri. Wanitamu menjadi mainan kami. baiklah, kalau begitu, terima kasih. Jadi aku tak perlu repot mencarinya sendiri. Sekarang, Si tidak berguna yang 10 tahun lalu, untungnya berhasil lolos. Masih bicara besar. Tuan Muda Li, kau akhirnya tiba. Pria jahat ini hampir membunuhku. Jangan khawatir, aku di sini. Bahkan Raja Langit pun tidak bisa menyentuhmu. Lin Beichen. Lama tidak bertemu. Lin Pengxi, kau pantas mati. Seluruh keluarga Lin pantas mati. Jangan lupakan, marga Anda juga Lin. Su Qingsue. Mendengar 100 kali tak sebaik melihat sekali. Memang sangat cantik. Sayang sekali jika menikah dengan orang tak berguna. Berlutut dan mohon padaku. Bunuh diri untuk menebus dosa. Aku bisa mengampuni keluarga Su. Dan Lin Lang si cacat itu beserta keluarganya. Apa yang kau lakukan pada paman ketigaku dan yang lain? Aku memperingatkanmu, jika kau berani menyentuh mereka, aku akan membuat semua orang di keluarga Lin turun dan dikubur bersama mereka. Setelah tiba di Bian Liang, aku menghubungi kepala kantor perdamaian. Aku hanya mencari tuduhan acang dan menyuruh mereka ditangkap. Apakah mereka hidup atau tidak, hanya masalah perkataanku. Bagaimana kamu akan memilih? Semuanya terserah padamu. Kepala kantor perdamaian, Li Qiang. Pintar. Kenapa kau tidak berlutut cepat dan minta maaf padaku, Tuan Muda Lin? Tuan Muda Lin, selamatkan aku, Tuan Muda Lin. Kau harus mati hari ini. Anjing liar, beraninya kau. Jangan terburu-buru. Sekarang giliranmu. Kau tidak akan berani menyentuhku. Jangan lupa, Lin Lan dan keluarganya ada di tanganku. Bicaralah. Di mana mereka? The Jika film tak was bicara, kau translated akan kubunuh. and Mari kita narrated semua by mati M. bersama. Media. Aku akan bicara. Lepaskan, aku akan bicara. Mereka akan segera tiba di sini. Kelemahan terbesarmu adalah kau tidak cukup kejam. Demi beberapa orang cacat, kau bahkan tidak peduli dengan nyawamu. Dulu kau mengabaikan ikatan kekerabatan dan memburu keluargaku. Kecuali paman ketigaku, semua orang hanya berdiri dan menonton. Dalam hal kekejaman, tidak ada yang bisa menandingimu. Tunggu sampai Li Qiang membawa mereka ke sini. Aku akan lihat, apakah kau masih bisa sombong. Lin Beichen, apakah kau akan melihat paman ketigamu mati tepat di depan matamu? Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Kalau tidak, aku akan membuatmu menonton lagi adegan dari 10 tahun yang lalu. Aku juga akan memberimu kesempatan. Potong salah satu lenganmu sendiri, dan mungkin aku akan membiarkanmu hidup beberapa hari lagi. Baiklah, kau sendiri yang mencari ini. Bawa si cacat itu dan orang sakit itu ke sini. Aku ingin setiap pisau menghancurkan tulang mereka menjadi abu. Kepala kantor perdamaian Li, Tuan Muda Li, telah meminta ini. Mengapa kau tidak bertindak cepat? Ya, pergi. Apakah kau gila? Kau menangkapnya. Kenapa kau menangkapku? Anda dicurigai menculik dan menyuap. Anda sekarang ditangkap sesuai hukum. Lepaskan aku. Apakah kau makan nyali beruang dan macan tutul? Kalian berdua bersekongkol.
lepaskan aku cepat. Kalau tidak, hanya dengan satu kata dariku, aku akan membuatmu keluar dari Bianlian. Itu adalah Raja Utara. Dengan satu perintah, kavaleri besi Bilian bisa dalam semalam meratakan sebuah negara. Keluarga Linmu bukan apa-apa. Kau belum hadapi kenyataan. Li Qiang adalah orangku. Urusanmu. Aku yang bertanggung jawab sekarang. Selama kau mengampuniku, kau boleh ajukan syarat apapun. 100 juta atau 1 miliar. Selama kau membiarkanku pergi, aku akan segera mentransfer uangnya. 100 miliar. Apel, 100 miliar. Apakah kau sudah gila karena kemiskinan? Apakah kau tahu berapa banyak keluarga mengumpulkan kekayaan seumur hidup tidak punya sebanyak ini? Aku sudah lama berbicara denganmu. Mulutku kering. Meminta 100 miliar sebagai uang teh. Apakah itu berlebihan? Tidak berlebihan. Aku akan segera suruh orang transfer uangnya. Segera transfer 100 miliar ke grup Su Bianlian. Tuan muda ini harus jelaskan diri padamu. Baiklah. Membiarkanmu kembali hari ini adalah agar mulai sekarang kau akan hidup dalam ketakutan dan keputusasaan. Maka aku ingin menunjukkan padamu keluarga Linmu yang sangat kau banggakan. Bagaimana itu akan dihancurkan. 100 miliar hanyalah uang teh. Kau mendambakan King Sui. Urusan itu perlu diselesaikan secara terpisah. Kau tunggu kedatangan pelindung Dewa Perang keluarga Lin dan menghancurkan kalian para penjahat. Raja Utara, pelindung keluarga Li dikenal sebagai jagal tangan darat. Tindakannya sangat kejam. Adapun pihak tuan ketiga Lin, haruskah kita membuat beberapa pengaturan? Tidak perlu. Mengenai pihak paman ketiga, aku sudah menyuruh King Si membawa orang untuk pergi menjaganya. Jika dia berani pergi, dia bahkan tidak boleh berpikir untuk pergi. Jenderal Ilahi berjubah putih, sang penghancur kota seorang diri. Untungnya aku tahu sejak awal identitas Raja Utara. Kalau tidak, jika aku mendengarkan Lin Pingxi ini langsung menangkap orang itu, aku takut aku akan tamat. Beijing, jangan pergi. Baik. Aku tidak akan pergi. Anakku, The film Ayah was terlambat. translated and narrated Ayah by bersumpah. M Media. aku pasti akan membalas dendammu dan menghancurkan tulang bajingan kecil itu dan menyebarkan abunya. Shinchan, karena dia sedang siapkan hadiah untukmu, bahwa dia dipukuli sampai mati. Tuan muda Lin, Anda harus menegakkan keadilan untuknya. Saya juga tidak menyangka Lin Beichen anjing liar ini bisa andalkan kantor perdamaian Bianliang sepenuhnya. Saya mohon Tuan muda Lin untuk membalaskan dendam putra saya. Saya bersedia menyerahkan semua aset keluarga Yi. Jangan khawatir. Jika bekingnya adalah Xiao Rushuan atau Dewa Perang Wuji, saya benar-benar tidak akan berani menyentuhnya. Tapi kepala kantor perdamaian Bianliang tidak bisa melindungi anjing liar itu. Pelindung keluarga Lin sudah tiba. Saya ingin membuatnya Lin Beichen dan semua orang yang terkait dengannya mati tanpa tempat pemakaman. King Sui. Ada apa? Itu. Aku tidak bisa menahannya tadi malam. Kalau tidak, pasti sudah ada. Aku tahu. Aku tidak menyalahkanmu. Halo, Su Pingsui, cepat bawa Lin Beichen ke sini. Jagang tangan berdarah. Dia hanyalah pesuruh yang melakukan beberapa hal licik untuk keluarga Lin. Apakah benar-benar perlu takut begitu? Kau masih berani menyombongkan diri. Itu orang kejam yang bisa hancurkan satu keluarga sekaligus. Seorang ahli tingkat dewa perang. Jika bukan karena kau melumpuhkan tuan muda keluarga Lin dan menyebabkan bencana sebesar ini, akankah kita jadi seperti ini? Kau seharusnya tidak selamat. Nenek, tadi malam ya Sinceng.
ingin menyerahkanku kepada Lim Pingxi. Bei Chen lah yang menyelamatkanku. Jika Tuan Muda Lin bersedia menerimamu, itu keberuntunganmu. Lihatlah siapa yang kamu pilih. Pembawa sial ini, sejak dia datang ke Bian Liang, banyak sekali masalah yang dia bawa ke keluarga Su. Jangan khawatir. Biar aku yang urus keluarga Lin. Karena kau takut, maka pergilah dari Bian Liang. Semakin jauh kau pergi, semakin baik. Kau seharusnya sudah menerima 100 miliar tadi malam. Kan, aku tidak perlu kau mengembalikan kelebihannya. Patuhi saja taruhannya, dan kembalikan perusahaan serta proyeknya kepada King Sui. Meskipun saya tidak tahu dari mana kamu mendapatkan uang ini, tapi kau bikin banyak masalah bagi keluarga Su kami. 100 miliar itu adalah apa yang pantas kami dapatkan. Kamu harus mati untuk menebus kejahatanmu. Dan King Sui juga harus dikirim ke keluarga Lin. Keluarga Lin Sanjing sudah tiba. Lin Hai, kepala keluarga Lin di Sanjing. Kau cuma beruntung lolos 10 tahun lalu. Aku tidak menyangka kau berani kembali. Kau membuat Pingxi kami tidak bisa punya anak. Membuat garis keturunan keluarga Lin terputus. Hari ini, akan kupastikan kau mati tanpa kubur. Dalam hal kekejaman, siapa yang bisa menandingimu, Paman? Ayahku sangat menghormatimu. Aku tak pernah ingin bersaing soal warisan. Tapi bagaimana denganmu? Demi posisi kepala keluarga, kau menyerang saudaramu sendiri. Apakah kau ini manusia? Aku adalah putra tertua keluarga Lin. Keluarga Lin sendiri seharusnya milikku. Hanya saja putra kedua luar biasa. Semua orang di seluruh ibu kota membicarakan putra kedua sepanjang hari. Mengatakan dia strategis dalam dunia bisnis. Dan kau ini, anak Lin yang kebijaksanaannya hampir iblis. Mengatakan dia seharusnya kepala keluarga Lin. Mana mungkin aku bisa menjaganya? Tidak ada seorang pun yang bisa menghalangi jalanku. Bahkan saudaraku sendiri juga tidak mungkin. The film was Karena kau sudah translated mengakuinya, and narrated maka by bayar M. utangnya. Media. Seekor anjing liar berani menyentuh kepala keluarga Lin. Penjaga tangan darah, pelindung keluarga Lin. Kalau begitu, saya akan merepotkan Anda, Tuan Tua. Saya adalah pelindung keluarga Lin. Ini adalah tugas saya untuk melakukan ini. Kepala keluarga mohon jangan sungkan. Bagaimana kepala keluarga akan bertindak? Saya ingin mereka semua mati tanpa tempat pemakaman. Masalah-masalah itu semuanya dilakukan oleh Lin Beijing. Itu tidak ada hubungannya dengan keluarga Suku. Menurutmu kau punya pilihan? Jika bukan karena cucu perempuanmu, akankah tuan muda kami jadi seperti ini? Terlebih lagi, jika bukan karena bantuan keluarga Sumu 10 tahun lalu, kok bisa dia masih hidup? Kepala keluarga Lin, tolong ampuni keluarga Su kami. Aku bersedia menyerahkan Su King Sui kepadamu. Kalian berdua berluput dan bersujud sekarang juga. Lehermu sudah terkubur di tanah kuning. Hanya setengah langkah menuju ambang batara peran. Kau sampah tua. Dan kau pikir kau layak aku berlutut. Pembawa sial, kau berani mengutuk pelindung Lin. Hancurkan keluarga Su kami. Sama sekali. Apakah kamu tidak puas? Bei Chen, kita tidak bisa pergi hari ini. Aku di sini. Jangan takut. Tidak ada satupun dari kalian yang akan pergi hari ini. Biar bisa tahan serangan telapak tanganku ini, kau setidaknya tingkat raja perang. Di usia semuda itu, untuk benar-benar memiliki alam seperti itu, kau memang anak kesayangan surga. Kalau begitu, kau tak bisa dibiarkan hidup. Ibu kamu, semuanya karena kamu. Kamu pembawa sial. Kamu sudah menghancurkan keluarga Su kami. Bahkan jika aku menjadi hantu, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Diam. Nenek, Bei Chen baru saja menyelamatkanmu. Tunggu sebentar. Karena anjing liar ini sangat peduli pada Su King Sui. Kenapa kita tidak bersenang-senang? Su King Sui, selama kau telanjang dan berjalan-jalan di kota Bian Liang, keluarga Sumu akan kuampuni. Su King Sui, aku memerintahkanmu. Segera lakukan sesuai perintah. Tuan Muda Lin, katakan. Nenek, aku ini cucu kandung nenek. Bagaimana nenek bisa melakukan ini padaku? Siapa yang suruh kau keras kepala? Pembawa sial ini. Semua ini adalah perbuatanmu sendiri. Nenek, King Sui ingin berpegang teguh pada keluarga Sanjing Lin untuk mendaki, sedang mengantai. Keluhan apa yang kau miliki? Apakah kau ingin keluarga Su kami dimusnahkan? Cepat-cepat. Pergi sana. Mari lihat siapa yang berani sentuh King Sui. Kau mencari mati. Kau orang jahat, lepaskan putraku cepat. Nah,
Berani sentuh sedikit pun tuan muda, aku akan membuatmu berharap kau mati, tapi tidak bisa mati. Kau sudah keterlaluan. Bagaimana kalau mengganggumu? Pelindung. Jangan pedulikan aku. Cepat bunuh makhluk jahat ini dan keluarga Su. Bahkan jika aku mati, aku akan menyeret mereka bersamaku. Sudah berakhir. Semuanya sudah berakhir. Kau mencari mati. Aku ingin melihat siapa yang berani bergerak. Pasti Lin Bichin yang menyebabkan bencana sebesar ini lagi. Bahkan Dewa Perang sudah terkejut. Sekarang, keluarga Su kami benar-benar tidak bisa diselamatkan lagi. Dewa Perang, mengapa kau datang? Harusnya aku yang tanya kamu. Lin Beichan ini adalah pengkhianat keluarga Linku. Aku sedang menanganinya hari ini untuk membersihkan rumah kami. Apel, masalah pribadi keluarga Lin kami. Dewa Perang, apakah kau berniat ikut campur? Raja pernah menunjukkan Nona Su Kingsue perhatian yang luar biasa. Urusan keluarga Su akan aku tangani hari ini. Mungkinkah kepala keluarga Lin juga ingin pelindung keluarga Linmu melakukan tindakan terhadapku? Alam Dewa Perang setengah langkah belakang. Tidak layak disebut di mataku. Aku tidak berani. Hanya saja, dalam 3 hari, Raja Utara akan mengadakan perjamuan naga Phoenix. Tapi anak ini memukuli putraku seperti ini. Dan keluarga kami diperas miliaran dana. Dia sangat tidak hormat kepada Raja Utara. Penangananku terhadapnya hari ini juga untuk menjunjung tinggi Raja Utara. Kepala keluarga Lin juga tahu pentingnya perjamuan naga Phoenix. Maka kau seharusnya tidak membuat masalah hari ini. Biarkan masalah ini hari ini berakhir di sini. Setelah perjamuan naga Phoenix selesai, sekacau apapun ulahmu, itu tak berarti aku tidak akan ikut campur lagi. Dewa Perang, tak mungkin kita diam saja. Aku harus membuatnya. Apa kau tuli? Xiaoji, berapa banyak keuntungan yang diberikan keluarga Su padamu, sehingga kau mendukung mereka seperti ini. Tapi jangan lupa, leluhur keluarga Lin kami adalah pahlawan pendiri. Beberapa hari yang lalu Raja Negara secara pribadi mengundangku hadir. Perjamuan naga Phoenix pertunangan Raja Utara. Jika kau berani menyentuhku, aku akan memastikan kau menyesal. Aku ingin, kepala keluarga Lin mungkin salah paham sesuatu. Saya datang hanya untuk kirim undangan ke keluarga Su. The film was translated and narrated by Untuk M. perjamuan Media. naga Phoenix ini, pemeran utama pria tentu saja Raja Utara. Adapun pemeran utama wanita, dia akan dipilih oleh Raja Utara di tempat. Sanjing memiliki Xiao Roshuan dan Qin Lufu. Dua wanita cantik yang hadir. Bian Liang kami tentu saja memilih wanita cantik nomor 1 Bian Liang, Su Kingsue. Mungkinkah kepala keluarga Lin ingin menghalangi pertunangan Raja Utara? Baiklah, hari ini aku akan melepaskanmu. Keluhan antara kau dan aku. Pada hari perjamuan naga Phoenix, Raja Utara akan memutuskan secara pribadi. Kau masih ingin membalikkan keadaan di perjamuan naga Phoenix. Bagus. Aku akan memberimu kesempatan ini. Sangat sombong. Keluarga Lin kami sangat disukai oleh Raja Utara. Kau hanyalah sepotong sampah. Kau sama sekali tidak punya kekuatan. Apa yang kau miliki untuk melawan kami, keluarga Lin Sangjin? Baiklah. Mari kita tunggu dan lihat. Baiklah, aku akan menunggumu. Ayo pergi, nak. Tuan Dewa Perang, aku tahu Raja Utara memiliki status yang mulia. Terima kasih juga karena telah menyelamatkan keluarga Su kami. Tapi Bichin dan aku sudah bertunangan. Toh, itu titah pernikahan dari Raja. Oleh karena itu, aku tidak akan menghadiri perjamuan naga Phoenix ini. Gadis keras kepala. King Sui, ini hanya pertunangan. Kamu belum menikah, kan? Kamu masih bisa membatalkannya. Sekarang, nasib keluarga Su sepenuhnya ada di tanganmu. Kamu tidak boleh keras kepala. Nenek, Nenek memohon kepadamu, ini semua salah Nenek. Tapi Nenek masih ingin hidup. Batalkan pertunangan dengan Lin Bichin dan pergi hadiri perjamuan naga Phoenix. Nenek, tolong cepat bangun. Tidak, jika kamu tidak menyetujui Nenek, Nenek akan terus berlutut di hadapanmu. Jangan, Nenek, tolong cepat bangun. King Sui. Pergi. Beijin. Bagaimana bahkan kamu bisa seperti ini? Benarkah kau mau menyerahkanku kepada Raja Utara itu? Pergi saja dan tonton keseruannya. Sosok besar seperti Raja Utara pasti tidak akan melakukan hal seperti memisahkan sepasang kekasih.
Iya ya. Lakukan saja formalitasnya, itu juga tidak apa-apa, selama Raja Utara senang. Satu kata darinya, bisa menyelamatkan keluarga Su kami. Yang mulia, pedang penumpas utara telah diambil kembali. Pedang penumpas utara terhunus, langit di atas Bianun yang akan segera berubah. Lufu, kenapa kau lakukan itu pada Lin Beichen? Sangat gila. Karena dia membawaku. Apa? Dia benar-benar melakukan padamu hal yang begitu tercela. Cukup, jangan khawatir. Ketika aku melihat Raja Utara, aku akan melaporkan semua yang dia lakukan. Perbuatan tercelanya, aku akan melaporkan semuanya. Pada saat itu, dia akan menerima konsekuensinya. Aku bertanya-tanya kenapa kau ada di sini. Jati kalian adalah pelayan dari Ola Weiyang. Dengan status seperti itu, berani-beraninya menyamar jati Raja Utara. Berani-beraninya menyamar jati Dewi Perang Nihuang. Kalian benar-benar pantas mati 10.000 kali. Gadis bodoh, kau benar-benar tertipu oleh serigala berekor besar ini. Masalah di restoran barat. Dia pasti menyebut Raja Utara untuk menyelesaikannya. Kamu punya sesuatu untuk dikatakan. Jika tidak, pergilah. Lin Beichen, kau melakukan hal yang begitu tercela. Pada Lufu, tidakkah kau merasa sedikit pun malu di hatimu? Apakah itu yang kau katakan padanya? Tidak masuk akal. Pengakuanmu ditolak, dan kau langsung berpura-pura jadi korban, dan bahkan memfitnahku. Nonakin, taktik yang luar biasa. Lin Beichen, kau sampah. Kau mengambil keuntungan lalu balik menuduh jenderal ini hari ini akan memberimu pelajaran yang bagus. Rushuang, kamu baik-baik saja. Dia dan Lin Beichen hanyalah pelayan dari Ola Weiyang. Bagaimana seni bela diri mereka bisa begitu kuat? Raja Utara itu pasti luar biasa. Tidak peduli apa yang terjadi padamu di masa depan. Jangan datang ke sini lagi. Seperti yang diharapkan, kalian hanyalah anjing penjaga Ola Weiyang. Kertas tidak bisa membungkus api. Kau mungkin bisa menghentikanku hari ini untuk bertemu Raja Utara. Tapi di perjamuan naga Phoenix, bisakah kau masih menghentikanku? Aku akan merobek topeng sampahmu, masker, semua hal memalukan yang telah kau lakukan. Aku akan melaporkannya satu persatu. Nah, tentang masalahmu, Beichen memberitahuku. Selama bertahun-tahun ini, kamu sudah menderita. Ini keluarga Lin kami dan Beichen yang bersalah. Tidak sulit. Ini semua pilihanku. Dengar baik-baik, bagaimana keluarga Lin bertarung, itu urusanmu sendiri. Aku tidak ingin ikut campur, aku hanya ingin memperingatkanmu. King Sui akan menjadi Ratu Utara. Dia bukan hanya menantu perempuan keluarga Lin Bu. Tidak ada konflik. Tidak ada konflik. Keluarga orang gila. Raja Utara. Sejauh yang kutahu, Su Qingse sudah tidur dengan Lin Beichen itu, kan? Raja Utara akan menginginkan barang bekas ini. Hina King Sui lagi. Aku akan membuatmu membayar. Pria sialan itu, dia sudah menawarkan diri, tapi kau tetap tak mau. Begitu gadis ini dicaci maki sekali saja, kamu langsung bereaksi begitu keras. Karena kau sangat peduli padanya. Lalu mengapa terakhir kali di Ola Weiyang, saat aku tidak sadarkan diri, mengambil keuntungan dariku, dan kemarin lusa terhadap Lufu, kau melakukan hal yang begitu tercela. Kau adalah benar-benar seorang munafik, bajingan. Baiklah. Berani sekali kau menunjukkan nafsu seperti itu. 3 kandidat selir. Kau benar-benar mencemari mereka semua. Ini terang-terangan. Menampar wajah Raja Utara. Kau pasti mati. Aku akan mengatakannya untuk terakhir kalinya. Itu adalah Qin Lufu miliknya. Pengakuanku ditolak olehku. Aku sama sekali tidak menyentuhnya. Juga, hari itu di Aula Weiyang, aku bersamamu. Tapi melihatnya sekarang, lebih baik membiarkanmu, wanita ini, berjuanglah sendiri. Kenapa kau tidak bercermin? Sebagai seorang pria, bagaimana mungkin Lufu mengaku padamu? Lihat apa yang kau katakan. Apakah ada yang percaya di sini? Aku percaya Beichen.
Kau benar-benar tidak tahu diri. Ketika saat itu tiba, kau akan menyesalinya suatu hari nanti. Aku memberitahumu keluarga Su, berhentilah bermimpi di siang bolong. Orang yang menjadi Raja Utara hari ini, pasti aku. Aku tidak pernah berniat bersaing denganmu. Tidak peduli seberapa hebatnya Raja Utara ini, aku meremehkannya. Aku hanya ingin bersama Beijing. Su Qingsue, bagaimana bisa kau begitu tak tahu malu? Status Raja Utara begitu mulia. Bahkan Jenderal Xiao bermimpi untuk menikah dengannya. Bagaimana mungkin dia si pembawa sial ini? Si tidak tahu berterima kasih ini bisa dibandingkan. Atualin, aku tidak peduli bagaimana kamu bisa masuk ke sini. Cepat bawa dia dan pergi. Jangan rusak nasib baik keluarga Su. Raja negara tiba. Salam Raja Negara. Salam Raja Negara. Raja Waguo. Perjamuan naga Funika hari ini. Aku bukan tokoh utama. Aku datang untuk dua hal. Pertama, meresmikan pernikahan Raja Utara dari Waguo. Kekuatannya menggetarkan dunia. Dan meresmikan pernikahan. Ini adalah mahkota Phoenix dan jubah. Dikenakan oleh permaisuri abadi. Dalam sejarah Waguoku. Hari ini, Tuan memberikannya sebagai busana pernikahan. Kepada Ratu Utara. Raja Negara. Jadi siapa yang kau pilih? Ayah, apakah itu bahkan perlu dipikirkan? Itu pasti Jenderal Xiao. Bakat seni bela diri Jenderal Xiao luar biasa. Dan dia telah mengagumi Raja Utara. Selama bertahun-tahun, mereka benar-benar pasangan yang sempurna. Keluarga Qin juga merupakan keluarga terkemuka di Shangjin. Qin Lufu bahkan adalah putri tunggal. Menikahinya, itu berarti memasukkan aset keluarga Qin semua ke dalam sakumu. Sangat mungkin juga dia akan memilihnya. Singkatnya, tidak mungkin memilih orang lain selain Su Qingsue. Tuan ini mengumumkan, Ratu Utara dari keluarga Su Bianlian, Su Qingsue. Tidak mungkin, ini benar-benar tidak mungkin. Nona Su, silakan. Ganti pakaian pernikahan. Raja Negara, apa kau salah paham? Belum lama ini, kau baru saja memberiku pernikahan. Dan Beijing. Qingsui, pergi ganti baju dulu. Aku akan menjelaskan semua ini padamu sebentar lagi. Keluarga suku akan segera naik daun. Keluarga Linmu. Bukankah kalian mendukung Xiao Roshuan? Kalian memilih sisi yang salah. Lihat saja mulai hari ini dan seterusnya. Keluarga Linmu masih berani sombong. Sombong terhadapku. Bagaimana mungkin? Keluarga Su telah merosot. Su Qingsue adalah barang rusak. Bagaimana mungkin Raja Utara menyukainya? Mari kita lihat saja. Pasti ada kesalahpahaman di sini. Begitu kebenaran terungkap, aku harus membuat keluarga Su. Sekumpulan badut ini menderita selama 3 hari 3 malam. Raja Utara tiba. Gaun pengantinku ini bukan untuk Raja Utara. Su Qingsui dalam hidup ini hanya akan menikahi Lin Beijing. Su Qingsue, kegilaan apa yang kamu ucapkan? Jika kamu berani bicara omong kosong lagi, aku tidak akan pernah menakui kamu sebagai cucuku lagi. Wanita gila ini mencari mati. Dia tidak tahu betapa beruntungnya dia. Keluarga Su pantas dimusnahkan hari ini. Nona Su, harap tenang. Tuan ini tidak berniat memaksamu. Selanjutnya, mari kita sambut dengan tepuk tangan meriah Raja Utara Waguoku untuk masuk dan menerima pengantinnya. Qingsui, maukah kau menikahiku? Beijing, bagaimana kau bisa naik ke sini? Cepat dan duduklah. Aku akan menjelaskan semuanya dengan jelas. Kepada Raja Utara nanti, Lin Beichan, kau sampah. Bagaimana bisa kau memiliki cincin naga darah yang memerintah jutaan prajurit Biiliang? Rusuang, apakah kamu sudah lupa? Dia hanya seorang penjaga pintu di Olaweyang. Dia pasti mencurinya saat bertugas. Mengutil cincin naga baginda Raja Utara. Dia lari ke sini untuk menipu dan memperdaya. Mungkin ingin kawin lari dengan Su Qingsue. Kamu anak nakal. Kenapa kamu tidak cepat memohon ampun? Raja Utara akan segera tiba secara langsung. Anda tidak dapat lari dari nasib ini. Tapi jangan sakiti keluarga suku. Dasar kau orang jahat. Kau mencari mati. Raja Negara. Bocah ini. Karena dia berani melamar secara terbuka kepada permaisuri Raja Utara di perjamuan naga Phoenix.
Kejahatannya tidak termaafkan. Keluarga Lin kami sama sekali tidak akan mengizinkan siapapun tidak menghormati Raja Utara. Serang. Bahkan jika kau berada di puncak alam Raja Perang, kau harus meninggalkan nyawamu di sini hari ini. Kau adalah ahli tingkat Dewa Perang. Ini tidak mungkin, kau. Siapa sebenarnya kau? Jubah ikan naga, pedang Beilian. Ini adalah pasukan Kekaisaran Beilian. Yang paling depan adalah Jenderal Ilahi berjubah putih, Chen Qingxi. Wanita ini benar-benar Dewi Perang wanita Biliang Nihuang. Lalu dia. Karena kalian telah melihat Raja Utara, mengapa kalian tidak berlutut? Dia hanyalah seorang parasit keluarga Su, menantu tak berguna. Bagaimana mungkin dia Raja Utara? Apakah kalian sedang sandiwara? Raja negara, apakah kau membuat kesalahan? 10 tahun hidup dan mati. Bertarung melintasi 5.000 km. Menenangkan 8 penjuru. Aku bisa disebut seorang legenda. Dewa Perang muda, dinobatkan sebagai raja di usia muda. Seharusnya disebut sebuah mitos. Siapa yang berani menyebut dirinya raja selain aku? Hanya Raja Utara. Mereka, keluarga kaya dan berkuasa, menghinaku dengan kekuasaan mereka. Apa yang harus kulakukan? Kavaleri besi Biliang tiada tandingannya di dunia. Dengan satu perintah, meratakan gunung dan laut. Salam Raja Utara. Salam Raja Utara. Wanita tua ini benar-benar buta. Allah yang aku sembah. Kekasih impianku ada tepat di depan mataku, tapi aku tidak tahu bagaimana menghargainya dan bahkan dengan liar menghinanya. Badut yang sebenarnya ternyata adalah aku. Aku hanya ingin memilikinya. Meskipun dia bukan Raja Utara, hatiku sudah tergerak. Bagaimana ini mungkin? Dia hanyalah anjing liar yang melarikan diri dari keluarga Lin. Bagaimana mungkin dia naga Huaguo? Raja Utara memimpin banyak dewa perang. Kekuatannya sendiri tak tertandingi di era ini. Mendominasi satu generasi, aku benar-benar berani memprovokasikannya. Tidak adil untuk mati hari ini. Inilah kekuatan yang kubicarakan. Apa kau masih ingin melawanku? Bei Chen, pamanmu tahu dia salah. Tolong maafkan pamanmu. Maafkan pamanmu. Apakah kau masih ingat ketika kau masih kecil? Pamanmu pernah mengajakmu ke festival lampion. Mengajak bayi keluar hirup udara. Bei Chen, apakah kau masih ingat hal-hal ini? 10 tahun lalu kau membunuh seluruh keluargaku. Aku melihatnya dengan jelas. Paman ketiga ingin keadilan untukku. Tapi kau melumpuhkannya. Tahan semua penghinaan. Bibi, hampir mati karena miskin obat. Ibu dan ayah sangat menyayangiku. Kakakku mencintaiku sedalam lautan. Aku diperlakukan seperti anak oleh paman ketiga. Jika aku membiarkanmu pergi begitu saja, bisakah aku menghadapi mereka? Pada Kakak kedua. Aku menyesalinya. akhiri sendiri. Ini adalah balasan. Ayah, kau sudah keterlaluan. Aku akan melawanimu sampai mati. Apa yang kau miliki untuk melawanku? Zaman telah berubah. Pergi ke neraka. Kirim dia dan Ye Sanhe ke medan perang api penyucian. Mereka tidak akan pernah bisa keluar. Raja Utara, ampuni kami, Raja Utara. Raja Utara. Tolong demi King Sui. Beri kami kesempatan lagi. Keluarga Su kami rela berkorban sekuat tenaga untukmu. Aku memberimu banyak kesempatan, tapi kau tidak menghargainya, dan kau berulang kali menyakiti King Sui. Kejahatanmu tidak bisa dimaafkan. King Sui, kami adalah satu-satunya keluarga yang tersisa. Kau tidak bisa sekejam itu. King Sui, tolong cepat mohonkan untuk kami. Bai Jin, tolong biarkan Nanek dan yang lainnya pergi. Hukuman mati bisa dihindari, tapi hukuman hidup sulit dihindari. Li Huang.
Usir mereka dari Bianlian, buang mereka ke jalan jadi pengemis. Ya, Raja Penjaga Utara, sebenarnya Rushuang selalu mengagumimu. Dulu aku bodoh dan tidak tahu apa-apa. Itulah sebabnya aku membuat kesalahan besar. Aku juga ditolak olehmu dan terlalu cemburu pada Su Jingsu. Karena itu, kalian harus dipisahkan. Kami tahu kami salah. Mohon demi pertunangan yang dulu, maafkan kami. Jika permintaan maaf berguna, untuk apa aku, kavaleri besi Beiliang? Lalu bagaimana kamu ingin menghukum kami? Memang salahku duluan. Bunuh atau kuliti, lakukan sesukamu. Setelah itu, kembalilah ke Aula Wei yang bersamaku. Aku kebetulan membutuhkan 2 orang untuk menyajikan teh dan air. Aku tahu statusmu sebagai Raja Kota Utara. Mulia, aku juga membuat kesalahan. Tapi untuk mempermalukan seorang jenderal besar Huague seperti ini, bukankah itu terlalu berlebihan? Kamu bodoh. Bahkan Dewa Perang Ni Huang pun menjadi budak. Kami ini apa? Lagi pula ini adalah bersama Raja Penjaga Utara sepanjang waktu. Mungkin kamu bahkan bisa naik status nanti. Beijing, apa kau benar-benar Raja Utara? Aku tidak bermimpi, kan? Tentu saja ini bukan mimpi. Maafkan aku, Beijing. Aku telah salah menilaimu selama ini. Aku tahu kau memutuskan pertunangan karena kau khawatir akan keselamatanku. Aku tahu kau mendirikan batu nisan untuk keluargaku dan memberi hormat setiap tahun. Aku tahu selama ini kau sangat menderita karenaku. Aku tahu. Aku tahu semuanya. Seumur hidupku, aku hanya akan melindungimu.